Ya, ketemu lagi bareng gua di channel KK95. Men, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, lancar, rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk klik subscribe-nya men, dan nyalakan loncengnya juga men, agar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Nah, ini gua masih riding pakai RRO tahun 2011 gua men. Jadi ini tuh udah kesekian kalinya gua update video tentang RRO ini men. Soalnya ada beberapa subscriber gue yang bilang bosen kalau bahas motor matic terus, motor MX terus men. Jadi gue akan campur-campur, akan selang-seling untuk kedepannya video-video di channel gue ini men, nggak melulu bahas NMAX nya aja. Dan untuk kalian yang punya requestan silahkan tulis di bawah kolom komentar ya men ya. Nah, gue yakin ini untuk kalian yang nonton saat ini men, nggak hanya kalian yang mempunyai atau menyukai atau hobi motor matic semua men, tapi gue yakin ada beberapa orang juga yang ngerti atau hobi dua tak juga. Jadi kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang motor dua tak. Tapi yang gue bahas saat ini bukan tentang impresi berkendaranya, bukan tentang performanya, bukan juga tentang part-part modifnya men, melainkan tentang harga dua tak yang terus-terusan naik, walaupun sedikit demi sedikit temennya. Tapi untuk gua yang setiap bulan atau setiap tahunnya memantau harga-harga motor dua tak ya, karena gua juga hobi dua tak juga men. Jadi gua sering jual beli, jadi gua tahu updatean harga per tahunnya men. Contohnya gua terakhir beli itu tahun 2017, atau mantau-mantau itu pas 2017 men, itu masih di harga 17 juta, 16 juta, bahkan ada juga yang 15 juta men untuk Ninja RR 2 tak. Sementara sekarang selang sekitar 6-7 tahunan itu harganya udah melambung tinggi men. Gila, ngeri banget, digoreng terus men. Harga Ninja atau harga motor 2 tak digoreng terus, gua nggak tahu kenapa. Tapi alasan utamanya, alasan paling masuk akalnya sih men, karena apa? Karena motor 2 tak adalah salah satu motor yang udah nggak diproduksi lagi men, karena alasan polusi udara gitu. Jadi kenapa untuk barang-barang yang langka yang udah nggak diproduksi lagi itu harganya bakalan terus naik ya, minimalnya. Misalkan kalian beli saat ini 23 juta, kedepannya kalian bosen mau dijual gitu ya, gak akan turun jauh ataupun bahkan bisa naik lagi men harganya. Makanya banyak yang fanatik motor 2 tak yang bilang beli 2 tak itu adalah investasi lah, inilah itulah. Tapi dengan kenyataannya emang seperti itu men. Gua aja ini harganya pernah atau sempet gua tawarin nih, ini kalau dihitung ini tuh nggak terlalu jauh dari pas gua beli, malahan ada lebihnya juga men. Jadi gua beli sekian, pas gua tawarin lagi atau ada yang nawar itu lebih beberapa juta daripada gua beli pertamanya. Makanya kenapa gua nggak jual lagi, karena yang pertama gua doyan, gua hobi, yang keduanya ya buat koleksi aja men. Karena kan kapan lagi sih kita punya motor 2 tak gitu loh. Sementara kalau motor-motor 4 tak kan setiap tahun tuh ada updatean, ada yang terbaru, kita bisa beli kapan aja men. Kalau 2 tak kan kita nggak bisa beli barunya, udah nggak ada barunya lagi men. Makanya untuk kalian-kalian yang mempunyai, yang memiliki motor 2 tak saat ini ya mendingan di keep lah, kecuali kalau butuh banget uang, kepepet, atau ada alasan lain yang lebih penting lagi ya dijual monggo. Tapi kalau untuk yang bener-bener hobi ya, kalau saran gua sih mendingan di keep aja men, dirawat, dipertahankan ya. Walaupun 2 tak itu ya, gua sedikit membahas tentang perawatan atau plus minusnya ya men ya. Walaupun 2 tak itu agak lebih ribet daripada motor-motor 4 tak dari segi pemakaian. Ribet, kenapa ribet? Karena dia ada oli samping. Walaupun oli mesin juga ada, tapi dia ada taman oli sampingnya men, karena si oli mesinnya itu enggak bekerja di dalam boring sama piston. Jadi untuk oli yang melumasi piston yang bergerak di dalam boring itu dia dengan oli samping men, oli yang misah. Jadi oli mesinnya itu hanya melumasi area atau bagian koplingnya aja, bagian gearboxnya aja, dan bagian komponen-komponen lainnya men, enggak dengan bagian boringnya, bagian pistonnya men. Beda dengan motor 4 tak. Kalau 4 tak kan itu meliputi seluruh kondisi atau seluruh bagian part mesin di dalamnya. Kalau 2 tak enggak men.
si oli mesinnya itu berpisah, jadi dia nggak melumasi bagian pistonnya. Jadi itu agak PR juga men, agak PR juga untuk kalian yang pakai motor 2 tak, apalagi yang baru-baru. Itu pasti kerasa banget borosnya setiap minggu, setiap bulannya men, karena harus beli oli samping. Apalagi kalau motornya dipakai harian, jauh-jauhan, itu harus lebih telaten, harus lebih diperhatikan lagi oli sampingnya men. Karena kalau misalkan kalian irit-iritan oli sampingnya, ya resikonya itu ngejim. Nah, berbicara ngejim itu bersangkutan dengan kerewelan motor 2 tak. Nah, itu dia men. Jadi untuk motor 2 tak itu, misalkan kalian mau beli nih, awal-awal mau beli, itu tuh untuk mendapatkan motor yang siap pakai, yang bener-bener jago ringkas tuh agak susah men. Pasti kebanyakan udah oversize, udah harus ganti boring, udah bahkan ada yang OP juga bahayanya. Makanya harus bener-bener pas beli itu bener-bener teliti men. Ya kalau misalkan kalian nggak terlalu ngerti mesin, bawa mekanik lah biar kalian nggak ketipu. Ya intinya kalau misalkan kalian penghobi yang bener-bener hobi, ya kalian nggak akan mikirin ini itunya men, boros oli sampingnya lah, perawatannya rewel lah, inilah itulah, nggak akan men. Tapi kalau untuk kalian yang mungkin pertama kali mau beli motor, jangan buat gaya-gayaan ya men ya. Misalkan buat kerja, buat sekolah, ya mendingan yang simpel-simpel aja, motor-motor zaman sekarang yang perawatannya murah, mudah, banyak kan. Apalagi kalau untuk kerja sih sekarang kebanyakan motor matic men. Kalau ini motor-motor kayak gini, kayak motor-motor 2 tak, mau itu dari keluarga Kawasaki Ninja atau dari Satria Hiu misalkan, atau dari Yamaha, Direct King, Reponito dan lain-lain, itu saran gua kalau buat harian bisa juga, tapi kalian harus yang telaten. Yang keduanya, kalau misalkan kalian buat harian, buat kerja, ya apalagi motor pertama men, mendingan beli 4 tak aja lah, atau matic tuh, matic 4 tak kan jarang yang matic 2 tak. Ada ding 2 tak itu matic, ada dari Vespa juga ada. Zaman dulu, zaman tahun berapa ya, 2000 ke bawah gitu ya, Vespa apa ya namanya tuh, lupa lagi ah gua. Kalau mau ngomong juga ntar takutnya salah ngomong. Kalian yang tahu tulis di bawah men. Nah jadi kayak gitu men, ini menemani perjalanan gua nih muter area Palimanan. Karena kemarin-kemarin gue bikin konten itu selalu lewat jalur Pantura men. Ya sekali-kali gue ajak ke tempat-tempat lain, ke jalan-jalan lain lah, agar kalian gak bosan ya men ya. Jadi di inti video ini gue hanya ingin kasih tahu ke kalian, kalau kalian punya motor 2 tak, entah dari jenis apapun itu, dari merek apapun itu, lebih baiknya di keep aja men, di keep, dirawat gitu kan. Minimalnya dipanasin tiap hari, dilap-lapin, dimandiin, simpen lagi gitu kan. Karena itu sebuah apa ya men ya, hobi laki-laki. Gua juga kan nggak hanya ada NMAX sama motor Beat di rumah tuh, ada juga ini nih RR 2011 gua men, yang gua pakai ya pas gua mau aja. Kadang-kadang kalau lagi sering tiap hari dipakai men. Kalau lagi nggak make cuman dilap-lapin doang, dimandiin, paling dilapin, udah simpen lagi, hurufin lagi pakai kerodong motor itu men, biar nggak debuan. Soalnya kalau misalkan kalian punya terus kalian jual saat ini itu apa sih namanya tuh, dia berpotensi untuk harganya lebih mahal lagi men di tahun-tahun kedepannya. Penghobinya makin banyak, terus yang bikin konten 2 tak juga makin banyak juga, harganya terus-terusan digoreng. Apalagi kalau sama influencer men. Pokoknya kalau motor udah dipakai, udah di review sama influencer, itu tuh harganya bakalan terus naik. Apalagi untuk 2 tak men, enggak digoreng juga, emang harganya udah mahal. Satria Hiu aja yang dulunya hanya 8-7 juta tuh men, yang Hiu tuh sekarang kalian cek, apalagi yang warna kuning, itu tuh bisa sampai harga 25 juta ke atas. Wadidaw. Itu untuk harga motor bekas, untuk motor yang tahun 2000-an gitu men, ya disebutnya bagus. Mahal. Kalian coba aja sekarang beli motor Beat misalkan 17 juta, 2-3 tahun, 5 tahun ke depan udah jadi harga gorengan men. Udah 10, 9, 8 terus turun. Ngeri nggak tuh? Motor Satria FU aja tuh, Satria FU yang dulunya sejuta umat banget tuh men, itu sekarang udah 4 juta, 6 juta anjir, udah harga motor STNK only.
Nah tapi kenapa dengan 2 tak? Nah enggak men, 2 tak itu jarang yang harganya turun banget ya, di angka 8-10 juta ke atas men, untuk jenis-jenis tertentu ya men ya. Kalau untuk Ninja RR ini sedikit informasi untuk kalian, kalau misalkan kalian ingin meminang, ingin mencari atau ingin beli motor Ninja 2 tak khususnya di jenis yang RR ini men, ini kan dibagi dua ya men ya, tiga ding, ada ZX, ada RRO, ada R, ada SS, banyak juga sih, bukan 3 bagian, banyak pokoknya yang RR 2 tak itu. Kok ngaco ya, kalau yang RR kan cuman ZX, RR All sama RR New ya, bener 3 bagian men, ZX, RR All sama Ninja RR New. Nah untuk harga ZX itu lebih mahal, paling mahal, RR All di bawahnya, dan RR New itu sementara yang lebih murah dibanding yang RR yang lainnya men, soalnya masih bisa didapetin dengan harga 16-18 juta ya, paling mahal 21-23 lah men, untuk kondisi yang bagus pajak hidup. Sementara untuk yang RR Old apalagi ZX itu tuh udah di angka 21-22 untuk bahan men, bayangin untuk bahan aja tuh kayak pajak mati lah, motornya banyak yang harus diganti lah, inilah itulah, itu tuh harga bahan 21-22 tuh. Kalau yang udah jadi pajak hidup, restorasi, apalagi yang full ori itu bisa di angka berapa men, 28, 30, bahkan ada yang 50, 60 men. Pokoknya harganya udah nggak masuk akal. Oke men, kalian suka atau enggaknya video ini buktikan dengan like, komen, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka, kalian ada kritik dan saran, tulis di bawah ya men ya. Karena gua udah mau nyampe nih, gua pamit dulu men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat ya men ya.